Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita lanjut lagi pada pembahasan soal jawaban pelatihan implementasi kurikulum Merdeka, tepatnya pada materi asesmen pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Baik, langsung saja kita akan membahas 10 soal yang ada pada materi tersebut. Soal pertama, pada kurikulum Merdeka diharapkan pendidik dapat menguatkan kemampuan peserta didik dengan melakukan asesmen formatif dalam proses pembelajaran. Berikut merupakan contoh kegiatan asesmen formatif. A. Peserta didik mengerjakan soal yang dibuat pendidik setelah menyelesaikan materi pada satu tujuan pembelajaran. B. Setelah pembelajaran berlangsung, pendidik menyampaikan pertanyaan kepada peserta didik untuk mengetahui tingkat penguasaan materi untuk memberikan umpan balik. C. Pada akhir pembelajaran, setelah menyelesaikan satu capaian pembelajaran, pendidik melakukan asesmen. D. Pendidik menyusun soal pilihan ganda setelah peserta didik mempelajari semua materi pada akhir semester. Jawabannya adalah B. Nomor 2. Pak Rashid adalah guru MTS As-Sa'adah. Setelah melakukan pembelajaran tentang salat berjamaah, ia meminta peserta didik berbagi peran. Ada yang menjadi imam, ada yang jadi makmum, untuk mempraktikkan salat berjamaah di musola madrasah. Sambil membawa instrumen penilaian, Pak Rashid mengamati praktik salat berjamaah yang dilakukan peserta didik. Teknik penilaian yang tepat untuk digunakan adalah A. Penugasan, B. Tes tulis, C. Unjuk kerja, D. Tes lisan. Jawabannya adalah C. Nomor 3. Berikut merupakan fungsi asesmen hasil pembelajaran. A. Alat ukur 1. Alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik pada satu atau lebih tujuan pembelajaran di periode tertentu. 2. Melihat hasil pembelajaran yang sudah dilakukan pendidik setelah proses pembelajaran sebagai bentuk umpan balik. 3. Menentukan kelanjutan proses belajar peserta didik di kelas atau pada jenjang. 4. Mendapatkan nilai capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran KKTP yang telah lanjutannya ini enggak tertulis. Yang termasuk fungsi asesmen sumatif adalah A. 1, 2, dan 4 1, 2, dan 4 B. 1, 3, 4 C. 1, 2, 3 D. 2, 3, 4. Jawabannya adalah 1, 3, dan 4. Nomor 4. Nilai akhir peserta dalam pembelajaran diolah bersumber dari hasil akhir asesmen sumatif, baik berangkat dari beberapa tujuan pembelajaran maupun hasil dari akumulasi tujuan pembelajaran pada periode tertentu. Pendidik menetapkan bahwa peserta didik dianggap telah menyelesaikan semua tujuan pembelajaran dengan rentang nilai 56 sampai 100. Berikut adalah tabulasi hasil penilaian peserta didik bernama Amalia. Silakan dilihat ini tabelnya. Deskripsi yang tepat hasil belajar untuk Amalia adalah A. Terdapat 3 TP yang belum dituntaskan dari 5 mata pelajaran. B. Telah menuntaskan semua TP yang telah dipelajari dari semua mata pelajaran. C. Terdapat 5 TP yang belum dituntaskan dari 4 mata pelajaran. D. Terdapat 5 TP yang belum dituntaskan dari 5 mata pelajaran. Jawabannya adalah C. Nomor 5. Salah satu prinsip asesmen adalah bahwa asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran.
fasilitas pembelajaran dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik dan orang tua atau wali siswa dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Dalam strategi pembelajaran selanjutnya, adapun penerapan yang tepat asesmen dalam pembelajaran tergambar sebagai berikut. A. Pendidik menentukan kriteria ketercapaian pembelajaran dan menyampaikannya pada peserta didik sehingga mereka memahami target yang perlu dicapai. B. Pendidik merencanakan pembelajaran dengan merujuk pada tujuan yang akan dicapai dan memberikan umpan balik agar peserta didik dapat menentukan langkah untuk perbaikan berikutnya. C. Pendidik menyediakan alokasi waktu yang cukup agar asesmen menjadi proses pembelajaran dan bukan hanya untuk kepentingan menilai. D. Pendidik yang menggunakan teknik asesmen yang beragam sesuai dengan fungsi dan tujuan asesmen. Hasil dari asesmen formatif digunakan untuk umpan balik pembelajaran, sementara hasil dari asesmen sumatif digunakan untuk pelaporan hasil belajar. Jawabannya adalah B. Pendidik merencanakan pembelajaran dengan merujuk pada tujuan yang akan dicapai dan memberikan umpan balik agar peserta didik dapat menentukan langkah untuk perbaikan selanjutnya. Nomor 6. Untuk mengetahui apakah peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran, pendidik perlu menetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Kriteria ini dikembangkan saat pendidik merencanakan asesmen yang dilakukan saat menyusun perencanaan. Banyak pendekatan yang dapat digunakan oleh pendidik, salah satunya adalah rubrik. Pada tugas menulis laporan, pendidik menetapkan kriteria ketuntasan yang terdiri atas dua bagian, yakni isi laporan dan penulisan. Dalam pembuatan rubrik, pendidik menetapkan 4 tahap pencapaian baru berkembang layak. 4 tahap pencapaian baru berkembang, layak, cakap, dan mahir. Jika deskripsi tahap pencapaian mahir pada kriteria penulisan laporan adalah semua tanda baca dan huruf kapital digunakan secara tepat, pada tahap pencapaian cakap adalah A. Sebagian kecil tanda baca dan huruf kapital digunakan secara tepat. B. Sebagian tanda baca dan huruf kapital digunakan secara tepat. C. Belum menggunakan tanda baca dan huruf kapital secara tepat. D. Sebagian besar tanda baca dan huruf kapital digunakan secara tepat. Jawabannya adalah D. 7. Di antara jenis instrumen asesmen yang disiapkan oleh pendidik dapat berupa suatu pedoman yang dibuat untuk menilai dan mengevaluasi kualitas capaian kinerja peserta didik. Melalui pedoman tersebut, pendidik dapat memusatkan perhatian pada kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik, sekaligus mempertimbangkan bantuan yang dapat diberikan kepada peserta didik dalam meningkatkan capaian kinerja. Capaian kinerja dimaksud dituangkan dalam bentuk kriteria dan atau dimensi yang akan dinilai, yang dibuat secara bertingkat dari kurang sampai terbaik. Deskripsi di atas menggambarkan instrumen asesmen berupa A. Checklist, B. Grafik perkembangan, C. Catatan anekdot, D. Rubrik. Jawabannya adalah rubrik. 8. Pada akhir semester, pendidik mata pelajaran fikih selesai mengolah nilai hasil pembelajaran dengan hasil dan ketentuan berikut. 1. Pada awal pembelajaran, pendidik menetapkan KKTP secara kuantitatif 50 sampai 60. 2. Ruslan mendapat nilai pada materi salat jamaah 80, haji dan umroh 88, zakat 60, puasa sunnah 75. Deskripsi untuk nilai rapor yang tepat adalah Ananda Ruslan A. Sangat menguasai dalam hal salat berjamaah dan haji umrah serta perlu pendampingan lebih lanjut penguasaan tentang zakat. B. Sangat menguasai dalam hal haji dan umrah serta perlu ditingkatkan lebih lanjut tentang penguasaan tentang materi zakat. C. Sangat menguasai dalam hal salat berjamaah dan haji umrah serta perlu pendampingan lebih lanjut penguasaan tentang puasa sunnah. D.
sangat menguasai dalam hal haji dan umrah, serta perlu pendampingan lebih lanjut penguasaan tentang salat berjamaah. Jawabannya adalah C. 9. Pendidik telah melaksanakan asesmen untuk salah satu tujuan pembelajaran mata pelajaran IPAS fase C, yakni menyelidiki ragam sumber energi yang dapat dimanfaatkan di lingkungan sekitar. Indikator atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KTP: 1. Mampu menguraikan manfaat sumber energi, dan 2. Mampu melakukan pengamatan sesuai prosedur penilaian yang digunakan oleh pendidik menggunakan rubrik. Pendidik menggunakan penilaian yang digunakan pendidik menggunakan rubrik: 1. Perlu bimbingan, 2. Cukup, 3. Baik, dan 4. Sangat baik. Setelah dilakukan penilaian, didapat nilai salah seorang peserta didik bernama Hermawan pada KTP 1 nilai cukup 65 dan KTP 2 nilai baik 75. Deskripsi yang tepat nilai hasil Hermawan adalah mampu menguraikan lebih dari 2 contoh manfaat sumber energi serta dapat melakukan prosedur pengamatan secara mandiri dengan tepat. B. Mampu menggunakan 1 contoh manfaat sumber energi dan dapat melakukan prosedur pengamatan secara mandiri meskipun masih ditemukan 1 atau 2 kali kesalahan. C. Mampu menguraikan 2 contoh manfaat sumber energi dan dapat melakukan prosedur pengamatan secara mandiri meskipun masih ditemukan 1 atau 2 kali kesalahan. D. Mampu menguraikan 1 contoh manfaat sumber energi serta dapat melakukan prosedur pengamatan secara mandiri dengan tepat. Jawabannya adalah D. 10. Berikut merupakan opsi dalam menyusun deskripsi capaian kompetensi tujuan pembelajaran pada laporan hasil belajar. 1. Penyusunan deskripsi berdasarkan tujuan pembelajaran. 2. Penyusunan deskripsi berdasarkan nilai hasil pembelajaran. 3. Penyusunan deskripsi mengambil dari capaian pembelajaran. 4. Penyusunan deskripsi mengambil dari poin-poin penting dari materi yang sudah diberikan. 3 opsi yang tepat dalam menyusun deskripsi capaian kompetensi tujuan pembelajaran pada laporan hasil belajar adalah A. 1, 2, dan 4. B. 1, 3, dan 4. C. 2, 3, dan 4. D. 1, 3, dan 4. 1, 2, dan 3. Baik. Jawaban yang benar adalah 1. Menyusun deskripsi berdasarkan tujuan pembelajaran. 3. Menyusun deskripsi mengambil dari capaian pembelajaran. 4. Menyusun deskripsi mengambil dari poin-poin penting dari materi yang telah diberikan. Ini jawaban untuk 10 adalah B. Demikian pembahasan tentang materi pelatihan pada kurikulum Merdeka pada bab bahasan asesmen pembelajaran. Asesmen pembelajaran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.